wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa katsiran. Lahu abadal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Sabtu pagi yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki hari ketiga, masih berkemungkinan 20 salah terima kamu itu salah atau 26 hari lagi ke depan. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemantapan iman Islam kita dan kesehatan. Mudah-mudahan bisa menjalani Ramadan ini dengan paripurna. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya. Insyaallah akan kita jalani tuntunan agama secara baik, dan nanti di hari kiamat segala kekurangan kita masih kita bermohon untuk mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qadar yang dirahmati Allah, di pertemuan perdana alhamdulillah masuk hari ketiga, karena tahun lalu saya dikerjai, saya berpuasa 1 hari, Bapak masih besok, jadi masih bersuara kopi, udah baca lagi minum kopi. Jadi waktu Sabtu Muhammadiyah sudah mulai, tapi kemudian Isbat waktu itu menentukan masuk untuk pemerintah ada organisasi lain hari Ahad baru mulai. Cuma lebarannya baru tahun ini berkemungkinan ada lebaran yang berbeda, dan kita alhamdulillah sudah banyak belajar menjadi bangsa Indonesia ini dengan berbagai macam khususnya semakin dewasa. Itu penyatunya apa? Penyatunya adalah taklim. Sekali lagi, kalau ada taklim berlangsung terus-menerus di setiap masjid, maka umat Islam akan semakin dewasa. Yang nggak mau dewasa hanya kesombongan, nggak mau nambah, padahal aslinya ada pajak, atau dia pajak justru kemudian tidak galak dengan orang yang dianggapnya tidak pajak. Yang menganggap semua orang lain itu di bawah dia, maka tidak mau nambah. Atau ada satu lagi yang kemudian tidak akan pernah mau ngaji selain pada gurunya, dan guru-guru yang lain ditakdir tidak cocok, ya sudah, takut nanti tercemar atau yang dari gurunya itu terhapus oleh ilmu orang lain. Jadi yang begini-begini adalah merupakan bahasa agama disebut satu kesombongan. Yang baik bagaimana semua yang disampaikan kita dengarkan, siapa tahu menjadi jalan hidayah, dan kita selain dari Rasulullah tidak ada orang istimewa. Setiap orang berilmu pun Allah kasih satu aturan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit pasti ada langit. Di atas orang yang pandai masih ada yang lebih pandai. Walaupun sudah pandai tetap harus belajar lagi kepada yang lebih pandai. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena terjadwal itu memang Sabtu ini pertama, dan
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya akan bacakan satu sunnah, satu hadis Nabi, dan kemudian nanti di penggal kedua sisa waktunya kita akan bacakan keutamaan Ramadan berdasarkan Al-Quran. Tentunya dengan durasi waktu yang sudah kita batasi dengan surut atau menjelang duha. Bersyukur kita dengan taklim ini ada satu amalan istimewa meskipun tidak iktikaf, minimal al-buks fil masjid. Al-buksu fil masjid, kata duha kalau bisa, berdiam diri di masjid dengan banyak ibadah, taklim, tilawah, zikir, apa saja sampai dengan menjelang duha. Dan itu pahalanya sama dengan satu kali umrah. Pahalanya sama dengan satu kali. Al-buksu fil masjid, berdiam diri saja. Kalau itikaf kan mesti harus sampai dengan waktu. Kita datang ke sini asar ya sampai besok asar. Kalau benar-benar kita itikaf secara syar'i. Nah, orang ini kadang-kadang memaknai itikaf kan yang penting ada di masjid setengah hari ya itikaf, seperempat hari ya itikaf. Nah, rupanya dalam kajian buku secara khusus tentang Ramadan ini yang disebut dengan istilahnya al-buksu fil masjid, berdiam diri sejenak di masjid dari sebelum sholat fajar sampai dengan sholat duha. Itu nilainya sudah sangat tinggi, apalagi dengan taklim. Saya baca di sini hadis ini ada di Lataiful Ma'arif yang hampir sama dengan ungkapan doa yang kemarin saya sampaikan di beberapa tempat. Allahumma salim di Ramadan itu apa kita menutup kajian sebelum Ramadan juga sudah saya sampaikan. Itu ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Rasul itu biasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya Ramadan. Jadi kalau ada datangnya Ramadan, Rasul itu langsung menyebar kabar gembira. Itu sudah menjadi kebiasaan. Karena sudah biasa Nabi begitu. Jika ada satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyyiru ashabahu yaqul. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengucapkan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi yuftahu abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Ada hadis lain abwabul niran wa tughallu fihi syayati fihi lailatun khairun min alfi syahrin man harrama khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad dan Nasa'i. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi untuk memberikan kabar gembira pada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang di hadapan kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Nama kemuliaan bulan ini di hadis ini disebut syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Alasannya apa? Kata Allah alaikum siyamah. Karena di bulan inilah Allah mewajibkan puasanya. Tahun keberapa kalau kalian tahu berapa? Tahun kedua setelah hijrah.
Dan haji agak panjang, tahun ke-6 baru dilanjutkan. Kemudian di sini fihi yuftahu abwabul jinnah. Abwabul saya baca. Fihi yuftahu abwabul jinnah. Di bulan ini dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul niran. Dan ditutup di bulan ini pintu-pintu neraka. Wa tughlaqu fihi syayatin. Dan dibelenggu setan-setan, dirantai setan-setan. Itu alasan kenapa menjadi syahrul mubarak. Masih ditambah lagi fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Man harrama khairaha faqad hurima. Ini yang beda dari hadis lain. Ada kalimat belakang ini. Man harrama khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang mendapat kebaikannya, maka merugilah dia. Rawal Ahmad wa Nasai. Ada di dalam kitab hadis Sunan Ahmad dan Sunan Nasai. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau terjemahannya di sini dari awal sampai akhir Bapak Ibu amati secara baik-baik, maka seperti hadis ini ada sebelumnya ada hadis yang katakan lebih terkenal. Tapi begitu hadis yang lebih terkenal yang selama ini sering disampaikan oleh para mubalik, umpama tadi saya baca di awal, tidak akan terjadi. Oh ini sudah biasa. Dan ini sekarang sedang dipersoalkan, apakah hadis itu sahih apa tidak? Yaitu yang membagi Ramadan dalam 3 awalha wa awsatuha wa akhiruha. Nah itu yang kemudian saat ini diteliti, ternyata rawinya dari sisi rawinya, bukan soal isinya. Nah isinya ternyata setelah dibandingkan dengan hadis lain ada penitipan, ada saling mendukung. Bulan Ramadan itu awalnya rahmah, tengahnya pengampunan, akhirnya itu minanar, pembebasan dari api neraka. Pada hadis itu boleh katakan rawinya tidak sahih, maka tidak bisa diamalkan. Sebenarnya bukan tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi coba hadis yang menyebutkan 3 bagian itu masukkan ke hadis ini. Ada nggak semua 3 tahap? Ada. Cuma hadis ini tidak membagi tahap. 10 hari pertama ini, 10 hari kedua ini, 10 hari. Tidak, ini dilepaskan. Bahwa dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah itu, karena disitulah Allah memilih puasa itu ditempatkan di Ramadan. Ngapa tidak ditempatkan dia lain? Nah itu nyambung dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Saya tadi menunggu Pak Imam saya baca ayat itu. Saya baca jauh sudah. Yang bisa langsung lagi saja. Yang dibaca tidak diterus tadi karena menyangkut pelanggaran siang hari ya. Pelanggaran siang hari masih suami istri kan tidak boleh. Jadi ada orang yang nekat gitu. Nah itu pelanggaran itu hukumannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut kafaratnya. Kalau tidak bisa, tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka memberi makan 60 pakai miskin. To'amu sittina. Karena ayat-ayat ini belum populer di masyarakat, jarang dibaca. Jadi hanya Pak Imam sendiri yang hafal, kita tidak bisa nyambungkan. Itu pentingnya kadang di belakang
Kalau di Arab gitu, imam yang hafal sekian juz, bahkan ada lebih dari imam itu sendiri. Untuk menyambungkan, dan banyak beberapa kali kejadian yang paling mengagumkan, imamnya yang mampu melanjutkan harus duduk karena sakit, tapi yang di belakang maju ini bisa melanjutkan bacaan ayat. Seandainya nggak bisa diulang baca ayat lain boleh sebenarnya, tapi yang mengagumkan itu. Nah, kita di Indonesia jarang usul itu. Nanti saja kualitasnya akan menuju ke sana. Ini masjid kita, ini PR kita, ini akan selesaikan, kita lebih baguskan dan seterusnya. Saya akan mengundang imam-imam yang habis sesuai dengan kemampuan kita, dan insya Allah anak-anak kita itu siap ditarik, siap disuruh pulang untuk mengisi keindahan dan keunggulan-keunggulan di daerah kita sendiri. Bersyukurlah potensi Batu Raja cukup kuat. Saya akan Bapak Ibu yang bermanfaat. Alasan pertama karena dipilih Ramadan ini sebagai bulan puasa. Yang kedua, lalu ada penjelasan dibukanya pintu surga tanpa harus membatasi hanya 10 hari pertama. Dibuka pintu surga sudah secara keseluruhan. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian ada lagi di sini ada pembagian dirantai semua setan-setan. Ditambah lagi diterangkan di sini ada satu malam yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Kita sebut dengan Lailatul Qadar. Dan sebutan Lailatul Qadar itu juga menjadi tempat turunnya wahyu. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang turunnya wahyu hanya terjadi sekali itu. Karena wahyu tidak turun berulang-ulang. Dari Lailatul Qadar turunnya wahyu secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu hanya terjadi sekali. Dan setelah dicari-cari tanggalnya sama dengan tanggal peristiwa perang Badar, yaitu 17 Ramadan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Hari turunnya Al-Quran Al-Furqan itu sama tanggalnya atau harinya dengan peristiwa bertemunya dua pasukan besar. Dua pasukan besar bertemu itu apa tafsirnya? Perang Badar. Kalau perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan, berarti turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia juga sama 17 Ramadan. Itu istiadat yang paling kuat. Nah, setelah sampai di langit dunia baru turun Iqra kepada Nabi juga malam itu. Maka malam itu disebut Lailatul Qadar. Terjadi sekali dua. Karena selanjutnya Quran turun berangsur-angsur sampai dengan 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mau ngapain? Ringkasnya 23 tahun. Nah, Lailatul Qadar yang ini sebutannya sama, tapi peristiwanya beda. Ada Lailatul Qadar sebutan untuk nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar hadiah untuk orang berpuasa ini yang menyebut Qurannya ada sama dengan tadi, hadisnya juga sama. Khairum min alfi sahrin. Karena kita lahir di bulan Ramadan, langsung kasih nama Muhammad Alfi Sahri. Ya, tanyain nama-nama Alfi Sahri. Muhammad Alfi Sahri. Apa artinya Pak? Muhammad 1000 bulan. Ya kenapa kasih nama itu? Ya lahirnya di bulan Ramadan. Apa ada? Ya sudah. Kalau anak saya kasih nama Yaumul Furqan. Karena tanggal 15 Ramadan, 17 Ramadan sudah Yaumul Furqan. Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi berapa rangkaian? 5 rangkaian yang membuat Quran, yang membuat bulan Ramadan ini jadi bulan mubarakah, bulan yang penuh berkah.
5 rangkaiannya. Satu karena ditetapkan sebagai bulan puasa, yang kedua karena pintu-pintu surga dibuka, yang ketiga yaitu karena pintu-pintu neraka ditutup, dan yang keempat yaitu dirantainya setan-setan, yang kelima yaitu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun sekian. 83 tahun. Siapa yang punya umur 80 lebih, berarti sudah 1000 bulan kita hidup. Ada yang sekarang ini merawat mak yang di Bojonegoro ini 85 tahun. Sudah lebih dari 1000 bulan. Ibu saya meninggal 87 tahun. Setahun yang lalu. Ini 1000 bulan. Artinya kalau orang dapat ini sepanjang umurnya itu kebaikan. Seperti sepanjang umurnya kebaikan. Padahal kita hanya bisa raih dalam hanya 1 malam. Tapi ternyata bimbingan ulama tidak kita sebut ngincer 1 malam. Kalau dengan bahasa saya tegas saja pakai bahasa Jawa ya. Ngerti ngincer kan? Apa bahasa sini? Ngincer. Dari jauh itu sudah dipantau itu, peci ya. Peci. Wah, ini pasti akan lewat sini. Nah, kita jaga dari sini. Dalam ide positif ternyata tidak begitu. Kemudian kita hanya akan ngincer saling tidak. Walaupun kita yang kita bercinta kira-kira aku harus dapat tanya kepada, tapi yang kita lakukan menurut pendapat ulama itu sepanjang Ramadan ini kita isi dengan kebaikan. Contoh lain begini, Sayyidul Ayyam, saya juga kagum di sini. Mohon dipertahankan. Karena masjid lain belum tentu. Ya, baca hadisnya bilang itu benar. Baca benar hadisnya salah. Kalau yang misalnya nak bilang berikutnya enggak apa, tagnya tulis besar-besar. Hafalin. Yang lucu kualitas tadi. Buat seleksi. Anda bisa baca di sini jangan daftar jadi tidak mundur kalian. Jangan mundur. Belajar. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah hari apa? Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah penghulunya semua. Maka kemudian ini dan di sini ada rangkaian khutbah yang nilainya sama dengan atau sebagai pengganti 2 rakaat. Harus serius. Dengarkan khutbah beda dengan dengarkan ceramah. Berani berkata-kata fakot. Itu hadis itu baca dulu dan kemudian diterjemahkan. Ya, kebiasaan seperti ini pun penting karena ternyata kalau pesan-pesan itu lama-lama hilang habis. Hambat. Nilai-nilai itu lagi anak-anak muda kita tidak tahu lagi bahasa orang ini. Apalagi nggak mau ikut taklim bertanya. Banyak kita ingin menghilangkan sesuatu tapi tidak menyiapkan penggantinya. Tidak menyiapkan penggantinya. Ini namanya dakwah transendental. Saya pernah ditantang di Batu Mata. Kamu masih mau kecut. Umur berapa? 21, 22 Pak. Sudah berani jawab macam-macam. Kalau kamu menghilangkan yasinan, tolong gantinya apa? Mati itu. Berarti harus menyiapkan gantinya dulu, baru hilangkan. Kalau nak dihilangkan. Tapi kalau kita saling menghargai, dia mengadakan itu, dia punya dalil, dia punya alasan, dia silakan. Dan tak boleh ragu. Ya silakan buat kelompok sendiri dengan model kajian yang berbeda. Ya monggo.
Gitu loh. Lama-lama kan berjalan bareng. Gitu. Ya, karena waktu itu semakin dakwah kita keras dan ditambahi yang lain gitu. Ditimpakan kepada saya. Yang lain yang memprovokasi sebenarnya ditimpakan kepada saya. Jadi akhirnya antar tokoh itu nak diadu. Saya yang paling ngeri waktu itu diterima. Benar. Diterima. Cuman pada akhirnya ya bisa damai. Ada yang pintar kades begitu jadi langsung syukuran undang dua-duanya yang kemarin bertengkar. Saya diundang, tokoh yang diundang, tampilkan dua-duanya. Nah, itu kades ini. Tapi dia sambutan dengan begitu. Masuk dengan saya sebagai kades siapapun boleh masuk. Tidak ada kalimat kalimatan Muhammadiyah kalau menerima. Tidak ada. Berdakwah. Jangan engkau tetap jalan. Kita semua. Kami ada ngomong, ada ngomongkan, ada. Itu kades Iwan Nagori, saya salut. Ngomong, mulai saya panas. Dan sekarang DPR berangkat. Kayaknya Demokrat. Bisa jadi karena sikapnya tengah lagi. Hanya kayak gitu dakwah transendental penting untuk dibicarakan. Jadi yang saya katakan gitu, bukan karena Jumatan ini adalah hari Jumat yang istimewa, laju kamu datang ke masjid kali ya Jumat. Ya, itu kan pakai bahasa masjid. Lailatul Qadar juga begitu. Pokoknya gak ibadah petang baik, puasa di tenang baik. Masih lama Lailatul Qadar kan nanti tanggal 21, 23, 25, 27 atau ada 29 gitu. Lah juga ke masjid kalau tidak tanggal yang dipercaya itu. Yang saya katakan kecil itu. Kalau cara kamu main itu kecil. Yang benar mana? Tahari Lailatul Qadar itu memang ada acuan. Intiplah datangnya Lailatul Qadar itu. Memang di 10 hari terakhir. Tapi orang yang bakal mendapatkannya dicirikan sepanjang Ramadan dia isi dengan ibadah yang paripurna. Tidak orang yang hanya ngincer itu hanya ditumpahkan bisa-bisa di hari ini. Hari-hari sebelumnya santai saja. Ulama mengatakan ya sepanjang malam-malam hidupkan terus. Kalau kamu gayanya begitu jadi guyonan. Kamu nanti meci tanggal itu, pas tanggal itu kamu sakit. Maka yang bagus adalah stabil dijalani kebaikan di bulan Ramadan itu. Pas malam itu lebihkan. Syukur alhamdulillah dapat. Dan orang yang dapat paginya terasa lebih berkah. Suasana pun menunjang ini. Cuman kemudian merasa paling dapat diungkapkan ke orang lain, nah itu sebuah kesombongan. Alhamdulillah semalam saya itu ada bisa-bisa ternyata pagi lihat ini cerah, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Apa saya berarti? Nah orang yang model begini besoknya tidak ibadah lagi biasanya. Jadi tidak Pak, 30 ini kita samakan. Ada tensi naikkan dikit boleh. Tapi kalau buat ada yang di anak kiri kanan di anak maskar hari-hari itu tidak jadi. Itu pengertian menyambut Lailatul Qadar. Jadi dengan demikian kita yang paling penting di hadisnya adalah man harrama khairaha faqad hurima. Ini benar-benar mari kita jaga. Siapa yang sudah terhalang akan mendapat kebaikannya itu sungguh merugi. Maka jangan ditutup sendiri penghalang itu. Buka peluang untuk bisa mendapatkan kebaikan Ramadan. Jangan membuat tutup-tutup yang bisa menghalangi kita mendapat kebaikan Ramadan. Orang di bulan Ramadan ini harus damai, harus optimis, harus berwajah cerah, bersemangat, senang. Ya karena rohaba yuhibu tarhib. Marhaban ya Ramadan.
Bisakah kita menyambut tamu, menunjukkan rasa bahagia kalau tidak dalam hati kita sendiri bahagia? Lalu kita pura-pura orang datang ke rumah kita sambut dicacak baik, kalau memang pribadi kita sedang tidak baik. Nah, itu. Ya, ada kalanya orang bisa mengelabui suasana, tapi ada baiknya memang kita ini seutuhnya dari hatinya. Marhaban ya Ramadan, kusambut kedatanganmu ya Ramadan. Tunjukkan kita memang bahagia dengan hadirnya Ramadan. Ini kemuliaan yang tersebut di dalam hadis Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Maka di sini kemudian Ibnu Rajab memberikan komentar, gimana tidak bahagia? La yubasirul mu'min bi fathil jinan. Gimana tidak bahagia orang mukmin itu dengan berita yang dihabarkan kepadanya bahwa bulan ini surga dibuka. Berita bahwa surga, pintu-pintu surga dibuka itu pasti bisa menggembirakan orang beriman. Perhatikan sentilan Ibnu Rajab. Yubasirul mu'min dengan fathul jinan. Bagian kedua, gimana tidak bahagia orang yang mudnib bihulkin niron, dengan kabar adanya bahwa neraka, pintu-pintu neraka ditutup. Yang dikasih kabar gembira siapa? Al-mudnib, orang-orang yang berdosa. Kita tidak ada yang berdosa. Semua kita berdosa. Besar kecil itu memang relatif masing-masing orang. Tapi semua kita berdosa. Hari ini dikasih kabar gembira bahwa pintu neraka ditutup. Orang-orang yang berdosa itu pasti gembira. Gak mungkin gak gembira. Gimana gak gembira? Nah, rangkaiannya begini. Orang mukmin dikasih kabar gembira pintu surga dibuka. Orang banyak dosa dikasih kabar gembira pintu neraka ditutup. Wa kaifa la yubasirul aqil biwaqti yuhillu fihi syaitan. Dan orang-orang yang berakal diberikan kabar gembira bahwa waktu ini dirantai semua syaitan-syaitan. Kabar bahwa syaitan dirantai. Itu menggembirakan siapa? Menggembirakan al-aqil, orang yang berakal. Sentilannya beda, titik tekannya berbeda. Min aina yusibuhu hadzal zaman. Apa ada waktu selain Ramadan ini yang menyerupai kebaikannya seperti ini? Selain Ramadan, apakah ada masa yang lain, hari-hari yang lain, waktu yang lain? Hanya ada di Ramadan inilah, kata Ibnu Rajab. Jadi mari sedikit kemudian nampo Ibnu Rajab itu mengaitkan bahwa dibukanya pintu surga sebagai kabar gembira orang beriman, ditutupnya pintu neraka sebagai kabar gembira bagi orang yang banyak dosa, dan dibelenggunya syaitan, dirantainya syaitan sebagai kabar gembira orang-orang yang berakal. Karena selama ini orang yang berakal, kalau kuat tarikan setan, hati ini kalah. Hati ini kan. Ingat bahwa ilmu-ilmu yang kita dapat, pengetahuan-pengetahuan yang dapat, masuknya ke otak akal kita. Ini sebagai pertimbangan. Banyak dapat otak kita ini, akal kita. Ini sebagai alat pertimbangan. Penentunya ada di mana? Hati. Hati itu penentunya. Karena hati itu selalu bersih. Apalagi dibui nafsu. Nafsu ngajaknya jelek-jelek. Nah, tinggal kalian menarik. Pengetahuan punya. Tidak membuat seseorang makin dekat pada Allah, maka Allah akan semakin jauh dari dia. Mana pengetahuan begini, hadis begini, jangan kemudian kalau begitu aku ingin pengetahuanku dikit-dikit baik. Daripada pengetahuan nambah, nggak malah dekat dengan Allah malah jauh. Tidak usah ngaji. Kita berharap dengan ngaji pengetahuan tambah, otomatis makin dekat dengan Allah. Sementara nafsu setan berkamp
nyambung jadi satu, hati sendirian. Nah hari ini hati ini hanya melawan nafsu kita dewek. Setan sedang dibelenggu. Nah itu kabar gembira bagi orang yang berakal. Dan ini saya cocok pemikiran ini dengan kemarin isi taklim yang disampaikan Prof. Yuwono. Silakan Anda ambil pengetahuan, masukkan ke dalam akal pikiran kita. Itu adalah bahan-bahan pertimbangan. Keputusan ada di hati. Jadi termasuk mau milih madhab apa saja, ya silakan. Ada madhab Malik, kembali madhab itu, gitu kan? Tapi mana yang menurut kamu paling benar dan sebagai standar dasar untuk kamu amalkan sebagai ibadah, itu hati. Karena ibadah berdasar yakin. Dan madhab-madhab tadi adalah menghiasi pemikiran kita dalam hal yang furu'iyah. Insya Allah dalam hal usuliyahnya tidak ada masalah. Ini muncul baru saya agak terkejut. Nawaitu shauma syahri Ramadan kamilan ittiba'an Imam Malik. Saya agak sedikit tersinggung ketika kata ittiba'an diganti taklidan Imam Malik. Nah, apa ini karena ini udah ngaji, sering ngaji, dan nanti ada Ustaz Saiful Aswari. Ada muncul baru orang nggak tahu sudah dari dulu dan ada benar. Nawaitu shauma Ramadan sahrun mutatabi'an atau kamilan. Terus tadi kata ittiba'annya diganti taklidan Imam Malik. Apa artinya? Saya niat puasa sebulan penuh karena mengikuti Imam Malik. Jadi tidak tiap malam pulang. Kalau kamu kan tiap malam pulang ya? Nah gitu bahasanya. Nawa itu sopa bodin an ada ibadi sehari matona hari sehari. Fardhu billahi. Kalau lupa niat, terus puasa kamu hari ini batal. Lu resiko ngambil madhab Syafi'i harus pulang tiap makan diingatkan habis isya. Nah orang ini madhab Syafi'i tapi nyusun niatnya dia bilang taklid sama Imam Malik. Taklid maksudnya ngikut ittiba Imam Malik dengan kalimat tadi nawaitu shauma Ramadan kamilan. Saya niat berpuasa Ramadan penuh. Tidak perlu ulang niat tiap malam. Alasan dia taklidan ila Imam Malik, mengikuti pada Imam Malik. Itu pintar yang buat niat itu. Seandainya Imam Malik salah, dia yang mencapai ini tadi gak ikut, kena salah. Karena ditanggungkan sama imamnya, gitu loh pintarnya. Ini pintar ulama-ulama ini. Entah belakang ulama yang mana sudah nyebar kemana-mana. Dan yang kirim ke salah satu grup saya itu Pak Dokter. Tadinya insinyur MT dan seterusnya, tapi akhirnya jadi dokter. Murid kami di Jogja. Dan saya juga heran, mohon maaf saya tidak apa-apa. Lingkungan kami di desa saya itu boleh katakan full Muhammadiyah 90%. Tapi jika bakal NU masih ada 10%, 20%. Dan ponaan saya sendiri karena tamatan beras itu lagi dikecam orang. Waktu omongnya Muhammadiyah kami kok Fikri disebut langsung. Malah menggerakkan NU di desa saya. Malu-malukan Bani Mukram sampai gitu Pak. Tahun-tahun kemarin bukan main teror buat kami. Rupanya muncul anak murid yang lain, Dr. Barit di Jogja. Ya salahnya saya tidak dipakai, maka saya masuk ke sini. Siapapun memanfaatkan hidup saya, ilmu saya baik. Nah dia itu yang ngirim di grup kami, grup sedaya. Loh, apa ini? Ada itu, ada juga seperti itu. Apa ya? Ya ilmu memang boleh berkembang, boleh berkembang. Kembali pada kemuliaan bulan Ramadan. Ibnu Rajab mengingatkan kepada kita, mana ada bulan lain yang menyerupai bulan ini? Jawabnya pasti tidak ada. Karena tidak ada, maka bulan ini mulia. Ini kegembiraan buat kita, kabar gembira buat kita.
Mari benar-benar keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan ini, mulai dari istimewa bulan ini sebagai bulan puasa kita, istimewa bulan ini karena pintu surga dibuka, istimewa bulan ini karena pintu neraka ditutup, istimewa bulan ini syaitan-syaitan dibelenggu, istimewa bulan ini ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, kebaikannya min alfi syahrin. Dan jangan sampai kecul, bahasanya begitu. Bagi orang yang memang sudah terhalang mendapat kebaikannya, dia sangat rugi. Jangan buat penghalang-penghalang itu sendiri dari diri kita. Berikan peluang sebanyak-banyaknya kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan yang terakhir, kemuliaan bulan Ramadan menurut Quran, kita baca yang singkat saja tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalimat terakhir ini senada dengan hadis ini tadi. Kenapa bulan Ramadan istimewa? Karena bulan Ramadan siapa yang hadir menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka berpuasalah. Hadir dan menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka berpuasalah. Menyaksikan bulan Ramadan tidak harus semua umat Islam menyaksikan. Orang-orang yang ahli. Cara menyaksikan ada dua pendapat di Indonesia ini. Orang Muhammadiyah tetap dengan aturan hisabnya, dan aturan hisab itu 1,3 atau 1,4. Sudah dianggap wujudul hilal. Hilal dianggap sudah muncul. Begitu sudah muncul sudah, tidak menunggu benar-benar. Sedangkan aturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini mungkin segala macam bentuk organisasi yang lain sudah menentukan hilal itu baru diakui akan ada di atas 3 derajat atau 4 derajat, dan harus dibuktikan lagi dengan ru'yah. Ru'yah tahun ini lihatnya pas yang muncul laporan pertama kali di Tanjung Kodok, Lamongan. Nah itu tempatnya menjorok ke laut dan paling mudah ada, dan di atasnya juga memang ada menara tinggi sekian, dibuat waktu melihat gerhana matahari total. Yang membiayai itu dunia, buat hotel dan buat menara itu. Itu gerhana matahari total tahun 80 sekian ya. Saya masih kecil kan? Tahun 81 ya. Nah, 82 kan? Saya seingat saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Gojek kakak datang sampai ke Tanjung Kodok itu 6 kilo dari desa saya. Nah itu kemarin yang tim Rukyat Lamongan itu, Kemenak Kabupaten Lamongan melihat hilal. Maka kemudian kita sambut. Itu syahidah minkumus syahro. Selain dari syahidah minkumus syahro falyasum, di awal tadi dibilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, karena di bulan Ramadan ini diturunkan Quran. Penentuan tanggalnya tadi istilah ulama 17 Ramadan. Karena di sini diturunkan Al-Qur'an dan fungsi Al-Qur'an itu istimewa buat umat Islam, maka tempat turunnya, bulan tempat turunnya pun ikut jadi istimewa. Ada banyak itu Pak. Sesuatu yang istimewa berada di tempat manapun berpengaruh yang lain jadi istimewa. Islam ini istimewa. Begitu masuk ke masjid, masjid jadi istimewa. Tempatnya harus bersih, sediakan air bersih. Kemudian orang yang datang ke sini ngambil air bersih untuk wudu, masuk dengan baju yang khudzu zinatakum inda kulli masjidin, tidak boleh main-main datang ke masjid, harus pakai baju yang terbaik. Kalau baju-baju yang sudah nggak terbaik, gitu. Jangan bawa ke masjid. Sindiran untuk orang keras. Baju masih bau balem, bawa ke masjid. Temennya, kalau habis punya bawang aja nggak boleh ke masjid ya. Makruh punya bawang datang ke masjid. Baunya akan mengganggu teman yang lain. Bau minyak ada. Khudzu zinatakum. Jadi Islam baik, masuk ke masjid, masjidnya apa istimewa. Bulan Ramadan ini sudah baik, ditambah lagi Quran itu istimewa. Turun
istimewa. Itu kemuliaan bulan. Dan di sini kemudian Quran ini kenapa oleh Allah yang di bulan Ramadan ini diberi penjelasan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 fungsi Quran yang turun di bulan Ramadan ini dijelaskan dengan 3 utama. Fungsi-fungsi Al-Quran yang lain banyak. Kita membuat istilah 3 utama fungsi Quran. 1, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ulama menyebut petunjuk bagi manusia ini sifatnya global dan ringkas-ringkas. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, penjelasan rincinya ada dari petunjuk itu. Nah, ini yang bisa menikmati umat Islam. Wa bayyinatin minal huda, pancingan petunjuk secara global untuk semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan rincinya ketika kita mau ibadah ini dirincikan oleh Quran. Kalau boleh katakan di Pemda itu surat utamanya apa namanya? Keputusan kembali, jubis juga dan seterusnya. Kalau nggak ada nggak bisa dilaksanakan. Rupanya manusia juga membaca ini. Keputusan presiden diikuti dengan keputusan menteri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada jubisnya, ada jumlahnya. Memang betul begitu. Nah, fungsi ketiga Quran adalah wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Begitu Quran kita pegang, baik secara global sebagai petunjuk bagi manusia ataupun ilmu-ilmu rincian penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu kita pegang dengan baik, secara otomatis mentalitas kita akan berfungsi furqan, bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, tinggal masalah adalah tarikannya aja. Sekali lagi saya setuju dengan Dr. Yuwono yang kemudian itu saya anggap sebagai satu cetakan ilmu baru yang lebih menegaskan isi akal kita ini dengan berbagai macam ilmu. Kalau ada beda-beda, itu adalah referensi, pertimbangan untuk kamu memutuskan. Tugas memutuskannya ada di mana? Hati. Begitu hati utak yang ini silakan, orang lain tidak bisa ganggu. Maka hati sekarang ini lagi bersih karena tidak sedang diganggu syaitan. Putuskanlah yang baik-baik. Ambillah dari sekian banyak pengetahuan yang kita punya, pilih yang terbaik. Jadi takdimul ahad alal ahad, takdimul ahad alal ahad. Bahasa Indonesianya skala prioritas. Skala prioritas bulan Ramadan kita sekarang ini apa? Yang lain-lain barangkali tidak dikedepankan, dikalahkan dulu. Yang harus dikedepankan adalah skala prioritas kita. Ingin ibadah secara maksimal. Saya selalu sedikit di khutbah saya itu, kalau Allah adakan perhitungan, kita harusnya ngampok adakan perhitungan. Kalau kamu galak main, aku kasih main. Nah, ketika Allah udah mancing kita ngasih ini, ada perhitungannya, kita santai aja rugi. Itu imanan wa disabar, lakukan hitungan. Penuh perhitungan, penuh pertimbangan, penuh ikhtisaban, keseriusan. Tolong targetkan tilawah Quran kita 1 bulan berapa kali tamat. Tolong targetkan sedekah kita sebulan Ramadan, sekali datang subuh ini berapa, seharian ini berapa. Kalau aku ngadakan buka puasa ngasih orang itu kekuatan berapa, seminggu berapa kali, apa di hari Jumat sekalian, silakan dihitung dewek sesuai dengan kemampuan. Hitung. Dari celah-celah yang ada pengetahuan kita itu ambil yang terbaik yang kamu mampu. Ikhtisaban, penuh harapan, keseriusan dan melakukan perhitungan. Nanti kita harus bangga di hadapan Allah, tidak untuk dibanggakan di hadapan manusia. Di hadapan manusia ini kita interaksi, bergaul, saling sinergi dan seterusnya. Kita sedekah gak ada yang terima juga, gimana rasanya? Jadi bersinergi. Buka puasa bersama, kirim takjil dan seterusnya. Banyak hal kecil-kecil kelihatannya kecil, tapi ternyata nilainya tinggi, dan itu harus menjadi skala prioritas kita untuk menghadapi
disampaikan di awal ini karena kita masih punya peluang 27 hari ke depan. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk saya pribadi kepada jemaah sekalian. Barakallah fiikum. Semoga Allah memberkahi kita dengan adanya ilmu yang kita bisa serap. Amin. Subhanallah.